Selamat malam Pak Fahri dan kawan-kawan semuanya. Kami berdua di sini akan mempresentasikan laporan akhir tugas besar perancangan algoritma logika pemrograman. Kami memilih judul proses rekrutmen calon teknisi baru untuk posisi maintenance yang handal di perusahaan teknologi AI. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau yang disingkat AI telah menghasilkan berbagai inovasi yang berdampak pada banyak bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, dan bisnis. Proses rekrutmen teknisi di bidang ini membutuhkan standar yang tinggi dan prosedur seleksi yang ketat. Perusahaan harus dapat menilai calon teknisi berdasarkan kemampuan teknis mereka serta minat mereka dalam teknologi AI yang terus berkembang. Untuk memastikan bahwa kandidat yang dipilih benar-benar memenuhi syarat. Diperlukan suatu proses rekrutmen yang menyeluruh dan terstruktur. Untuk tujuan penulisannya, yang pertama membangun komitmen untuk tahapan-tahapan dalam proses teknologi. Rekrutmen teknisi maintenance di perusahaan teknologi AI dan mengembangkan standar seleksi yang tepat untuk mendapatkan teknisi yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, untuk manfaatnya ada beberapa manfaat seperti untuk perusahaan teknologi AI, kemudian untuk calon teknisi maintenance, dan yang terakhir untuk akademisi. Kemudian ruang lingkup penulisan mencakup beberapa hal seperti yang kebutuhan perusahaan terhadap teknisi maintenance AI, papan umum dalam proses rekrutmen teknisi AI, dan kinerja utama yang digunakan untuk menilai calon kandidat. Uh, Kemudian untuk uraian algoritma, sebuah perusahaan teknologi AI yang bernama XYZ Technologies yang terkenal dan termaju di Jepang sedang kekurangan teknisi ahli di bagian maintenance. Human Resources XYZ Technologies menerima banyak lamaran setelah mengumumkan posisi yang kosong di bagian teknisi maintenance tersebut di berbagai platform rekrutmen. Berikut ini ketentuan dan kriteria yang harus dimiliki pelamar jika ingin diterima oleh perusahaan tersebut. Menggunakan metode to point, yang pertama adalah pengalaman manusia. Jika pelamar memiliki 2 tahun pengalaman di bidang maintenance teknologi AI dan umur pelamar tersebut tidak melebihi 30 tahun, maka mendapatkan 20 penilaian. Jika hanya memenuhi satu kriteria, maka hanya mendapatkan 15 penilaian. Yang kedua, background pendidikan. Jika pelamar magister teknik dan lulusan dengan predikat cum laude, maka mendapatkan 20 poin penilaian. Jika hanya memenuhi satu kriteria, maka hanya mendapatkan 15 poin penilaian. Kemudian, keterampilan troubleshooting. Jika pelamar memiliki keterampilan troubleshooting yang luar biasa, maka mendapatkan 20 poin penilaian. Jika pelamar hanya memiliki keterampilan troubleshooting yang baik, maka mendapatkan 15 poin penilaian. Yang keempat, keterampilan pemrograman. Jika pelamar memiliki keterampilan pemrograman yang luar biasa, maka mendapatkan 20 poin penilaian. Jika pelamar hanya memiliki keterampilan pemrograman yang baik, maka mendapatkan 15 poin penilaian. Yang kelima, keterampilan kemampuan adaptabilitas. Jika pelamar memiliki kemampuan adaptabilitas yang baik di dalam kerja sama tim, maka mendapatkan 10 poin penilaian. Jika pelamar memiliki kemampuan adaptabilitas yang kurang baik di dalam kerja sama tim, maka hanya mendapatkan 5 poin penilaian. Yang keenam, pemahaman terhadap teknologi AI. Jika pelamar memiliki pemahaman pengetahuan yang tinggi terhadap teknologi AI, maka mendapatkan 10 poin penilaian. Jika pelamar memiliki pemahaman pengetahuan yang rendah terhadap teknologi AI, maka mendapatkan 5 poin penilaian. Dan yang terakhir, jika ketentuan dan kriteria tidak dipenuhi minimal sebesar 80 poin penilaian, maka pelamar tidak lulus diterima. Kemudian untuk algoritma deskriptif, setelah selesainya uraian algoritma yang telah dibuat, lanjut ke algoritma deskriptif dari rangkaian algoritma sebelumnya sebagai berikut. Kemudian untuk deklarasinya, pengalaman integer, itu tipe data bilangan bulat, umur juga tipe integer, kemudian untuk background pendidikan itu string atau tipe data teks, untuk lulusan kumlot itu menggunakan tipe data boolean atau tipe data true or false, kemudian keterampilan troubleshooting juga menggunakan tipe data string, keterampilan pemrograman juga tipe data string, kemampuan adaptabilitas juga menggunakan tipe data string, pemahaman AI juga menggunakan tipe data string, dan total point menggunakan integer. Kemudian untuk deskripsi algoritma.
Yang pertama, baca pengalaman kerja pelamar. Kedua, tentukan apakah pengalaman pelamar telah terinput. Ketiga, baca umur pelamar. Keempat, tentukan apakah umur pelamar telah terinput. Yang kelima, baca background pendidikan pelamar. Yang keenam, tentukan apakah background pendidikan telah terinput. Ketujuh, baca status lulusan dengan predikat cum. Kedelapan, tentukan apakah status lulusan dengan predikat cum telah terinput. Yang kesembilan, baca keterampilan troubleshooting pelamar. Kesepuluh, tentukan apakah keterampilan troubleshooting telah terinput. Yang kesebelas, baca keterampilan pemrograman pelamar. Kedua belas, tentukan apakah keterampilan pemrograman telah terinput. Ke-13, baca kemampuan adaptabilitas pelamar. Ke-14, tentukan apakah adaptabilitas telah terinput. Kemudian baca pemahaman pelamar tentang AI. Kemudian tentukan apakah kemampuan pelamar tentang AI telah terinput. Kemudian jika data sudah terinput, lanjutkan ke tahap penilaian. Selanjutnya, hitung poin berdasarkan poin berikut. Yang pertama, pengalaman dan umur. Jika pengalaman lebih dari 2 tahun dan umur kurang dari 30 tahun, tambahkan 20 poin. Jika hanya satu kriteria terpenuhi, tambahkan 15 poin. Kemudian background pendidikan. Jika pendidikan ijazah magister teknik dan lulusan dengan predikat cum, tambahkan 20 poin. Jika hanya satu kriteria terpenuhi, tambahkan 15 poin. Kemudian keterampilan troubleshooting. Jika keterampilan troubleshooting luar biasa, tambahkan 20 poin. Jika keterampilan troubleshooting baik, tambahkan 15 poin. Kemudian keterampilan pemrograman. Jika keterampilan pemrograman luar biasa, tambahkan 20 poin. Jika keterampilan pemrograman baik, tambahkan 15 poin. Kemudian kemampuan adaptabilitas. Jika adaptabilitas baik dalam kerja sama tim, tambahkan 10 poin. Jika kurang baik, tambahkan 5 poin. Kemudian pemahaman pengetahuan terhadap AI. Jika pemahaman terhadap teknologi AI tinggi, tambahkan 10 poin. Jika rendah, tambahkan 5 poin. Kemudian hitung total poin yang diperoleh pelamar dengan menjumlahkan seluruh kriteria yang dipenuhi. Jika total poin lebih dari 80, pelamar dinyatakan lolos seleksi. Jika tidak, tambahkan pesan, maaf Anda tidak lolos seleksi, dan terakhir selesai. Kemudian ini adalah tampilan flowchart-nya. Selanjutnya ini adalah screenshot kode programnya. Kemudian ini adalah hubungan algoritma dengan kode program. Berikut ini adalah skema hubungan algoritma dengan kode program mengenai perhitungan, poin, penilaian seleksi yang telah dibuat. Dan ini untuk penjelasannya. Pada teks berwarna hijau di atas, menampilkan input data kriteria yang diperlukan untuk lolos seleksi. Kedua, pada teks berwarna kuning di atas, proses perhitungan poin pada penilaian yang diperlukan untuk lolos seleksi. Dan terakhir, pada teks berwarna biru di atas, menampilkan output diterima atau ditolaknya pelamar berdasarkan hasil perhitungan poin penilaian yang diperlukan untuk lolos seleksi. Baik, di sini saya akan menguji kedua kode program untuk memastikan bahwa kode program yang telah kami buat baik-baik saja dan lancar. Mari kita run away dulu. Oke, baik. Masukkan tahun pengalaman kerja. Misalkan kita uji 2 tahun pengalaman kerja pelamar, lalu usianya adalah 30 tahun. Lalu pendidikan terakhir pelamar magister. Baik, lalu pelamar lulusan cum laude. Ya. Dilanjut, bagaimana keterampilan troubleshooting-nya? Luar biasa. Lalu luar biasa kemampuan pemrogramannya. Lalu adaptabilitasnya baik. Lalu pemahaman pelamar terhadap AI tinggi. Baik, ini dia total poin penilaian yang didapat pelamar adalah 100 dan otomatis pelamar diterima. Bagaimana jika di bawah 80? Mari kita coba pengujian yang kedua, itu misalnya tahun pengalaman kerjanya adalah setahun, lalu usianya itu adalah 35 tahun, lalu pendidikan terakhir pelamar itu sarjana. Apakah lulusan cum laude? Tidak. Apakah keterampilan troubleshooting pelamar
hanya baik saja, lalu keterampilan pemrograman pelamar itu baik, lalu adaptabilitasnya kurang baik, lalu dilanjutkan pemahaman pelamar itu rendah terhadap AI. Berikut adalah outputnya, hanya 40 dan pelamar ditolak. Baik, yang tadi itu adalah kode program. Lanjut ke bab 4, hasil dan pembahasan. Kelebihan program seleksi teknisi maintenance yang kami buat ini adalah yang pertama, struktur yang kami buat jelas dan berurutan, lalu mudah dipahami, kemudian menggunakan logika yang sesuai dengan algoritma, lalu sangat efisien untuk kasus sederhana dan responsif terhadap input pengguna. Sedangkan untuk kekurangan program seleksi kami, yaitu kurang cocok untuk skala besar. Lalu yang kedua, ketiadaan validasi input. Yang ketiga, algoritma yang kurang dinamis, lalu tidak ada feedback yang detail. Dan yang terakhir adalah tidak mendukung penilaian otomatis yang lebih kompleks. Cara perbaikan untuk program kami, yang pertama adalah tambahkan validasi input, yang kedua dukungan pengolahan batch, yang ketiga memberikan feedback yang detail, lalu yang keempat gunakan pendekatan data driven, dan yang terakhir adalah tingkatkan user interface. Baik, bab kelima penutup. Kesimpulannya adalah di tengah-tengah maraknya pengembangan teknologi di bidang AI ini diperlukan juga seseorang atau sebuah profesional yang ditugaskan untuk menjaga, mengawasi, dan memaintenance AI. Maka dari itu lahirlah profesi seorang teknisi ini. Proses perekrutmen calon teknisi baru untuk posisi maintenance yang handal di perusahaan teknologi AI adalah sebuah proses perekrutan calon teknisi baru yang diharapkan supaya bisa mengawasi, menjaga, dan memaintenance AI supaya melahirkan AI yang responsif, handal, dan berwawasan luas. Dengan tujuan mulianya yaitu membantu meringankan pengerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Itulah alasannya mengapa kami memilih tema ini sebagai laporan akhir tugas besar perancangan algoritma logika pemrograman kami. Kami harap dengan adanya laporan ini bisa menambah jumlah teknisi AI di Indonesia. Berikut adalah daftar pustaka yang sumber-sumber yang telah kami cantumkan, yang telah kami buat di sini. Baik, terima kasih sebelumnya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf.